Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Umar. Nah, dari tadi saya perhatikan Bapak termenung terus. Makanya saya ke sini loh Pak, ke kelas Bapak. Penasaran, apa sih yang membuat Pak Umar termenung terus? Ada apa nih? Waalaikumsalam. Iya nih Bu, saya lagi galau, sebel, dan apa ya pokoknya susah diungkapkan deh Bu. Loh, emangnya ada apa Pak? Sampai sebegitu sebelnya, galaunya. Nggak ada apa-apa ini Bu. Saya cerita, uh, apa tidak mengganggu waktunya Ibu? Tidak apa-apa loh Pak. Saya akan menjadi pendengar yang baik. Apalagi saya penasaran banget dengan kegalauan Bapak ini loh. Boleh dicerita dong masalahnya apa nih? Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Ibu karena sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Ya, oke sama-sama Pak. Misalkan setelah bincang-bincang kita sebentar, apa sih yang ingin Pak Umar inginkan? Tentunya saya ingin adalah solusi dari masalah yang membuat saya galau ini, Bu. Kalau sudah ada solusinya kan, saya tidak akan merasa galau lagi. Dan bagaimana gitu loh, Bu. Oh iya. Jadi kalau galaunya sudah hilang, sebelnya hilang, tentu juga jadi awet muda loh Pak. Boleh cerita nih masalahnya itu apa ya? Jadi tambah kepo nih. Bagaimana ya, Bu? Tadi pagi saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Soalnya Kepala Sekolah dapat laporan dari pengawas kalau saya mengajar tanpa adanya buku teks. Ya. Waktu pengawas sekolah datang itu loh supervisi kita, Bu. Oh, jadi gitu ya? Memang dari segi apanya sih yang membuat galau di sini, Pak? Tentu saja saya merasa kesel, galau, Bu. Soalnya saya merasa sudah benar ya. Iya. Saya kan biasanya memang jarang menggunakan buku teks. Saya berpikir, ngapain sih menggunakan buku teks kalau buku penunjang yang kita gunakan itu lebih lengkap materinya. Kemudian anak-anak suka loh kalau saya menggunakan buku penunjang yang lain, Bu. Yang penting kan saya tetap mengacu pada kurikulum. Tapi kata pengawas itu, pengajar yang baik itu harus menggunakan buku teks. Jadi Iya. saya merasa kurang seret dengan apa yang disampaikan oleh pengawas itu, Bu. Jadi kemarin itu saya jadi apa namanya ya, ngelawan gitu ya, Bu. Intinya Iya, iya, iya. tidak sopan lah setelah mendengar teguran dari pengawas sekolah itu, Bu. Jadi saya jadinya tidak tahu di posisi apa namanya waktu ditegur gitu ya, Bu. Jadi khawatir juga. Oh, jadi seperti itu ya sampai sebelnya sampai susah banget untuk diungkapkan. Jadi kalau begitu khawatirnya itu sampai kenapa lagi Pak? Sampai ada rasa khawatir seperti itu. Yang jelas khawatir lah, Bu. Soalnya kan saya ditegur itu saya jadinya emosi atau apalah namanya ya, Bu. Artinya saya jadi tidak tahu posisi saya sebagai seorang guru yang sedang disupervisi oleh pengawas. Soalnya ini kan sudah biasa saya lakukan dan hasilnya siswa saya senang bila saya mengajar walaupun saya hanya menggunakan buku penunjang itu, Bu. Mungkin cara komunikasi saya yang salah ya, Bu. Seharusnya saya bisa mengontrol emosi dan memposisikan diri saya sebagai seorang guru. Walaupun saya merasa benar, Bu. Mungkin seperti itu ya, Bu. Jadi bingung saya, Bu, ya. Oh, jadi gitu ya. Jadi Bapak khawatirnya seperti itu. Tentu kalau saya berada di posisi Bapak, tentunya saya juga akan merasa galau loh Pak. Karena saya merasa benar, saya sudah merasa di posisi yang benar seperti itu. Tentu kita juga merasa khawatir karena yang kita hadapi ini adalah pengawas sekolah kita.
Jadi kalau yang menyampaikan itu kepala sekolah atau pengawas ya Pak, kira-kira apa yang membuat kepala sekolah sampai menegur Bapak dengan ditegurnya Bapak oleh pengawas sekolah kemarin itu loh Pak? Nah, Ibu kan tahu saya itu orangnya keras. Ya, karakter saya memang seperti itu loh, Bu. Jadinya pengawas merasa kalau saya ini melawan. Artinya miskomunikasi lah begitu, Bu. Jadi kemarin itu nada saya memang tinggi. Saya sudah merasa benar, Bu. Karena Iya, saya sudah menguasai buku teks itu loh, Bu. iya, Jadi iya. ya Iya. Oh, jadi sebenarnya Bapak sudah melakukan hal yang betul, cuma karena adanya miskomunikasi itu ya Pak. Eh, Maksudnya ketika menjelaskan pada pengawas itu Bapak sudah menyampaikannya dengan nada tinggi atau emosi begitu ya Pak. Jadi kemarin itu misalkan Bapak menyampaikan dengan cara yang lain, kira-kira pengawas marah tidak sama Bapak? bisa saja ya, Bu. Kalau begitu, kira-kira sampai hari ini apa yang mesti Bapak lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi saya sudah telepon pengawas dan WA. Maksudnya saya ingin meminta maaf atas perlakuan saya kemarin. Yang semestinya saya harus menjaga emosi saya atau saya harus mengontrol diri lah Bu, begitu. Tapi belum dibalas sampai sekarang. Oh, jadi Bapak sudah menghubungi pengawas kita ya untuk meminta maaf. Kalau cara yang lain bagaimana? Apa Bapak sudah tempuh cara yang lain? Maksudnya Ibu? Maksudnya ibu saya itu apa ada teman tidak? Teman yang lain yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak ini loh. Belum sih Bu, tapi saya kepikiran juga loh. Seharusnya saya bicarakan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, karena saya merasa lebih tepat soalnya Bapak kan Kepala Sekolah kita ya Bu. Artinya dia akan paham bagaimana saya dan pasti Kepala Sekolah bisa mencarikan solusi atau bisa Iya. memfasilitasi saya untuk meminta maaf pada pengawas. Mungkin bisa seperti itu ya Bu. Oh iya, jadi Bapak merasa seperti itu ya solusinya. Jadi misalkan setelah kita bincang-bincang dengan kepala sekolah, kira-kira apa yang Bapak mau jelaskan nantinya? Jadi Bu ya, saya akan menyampaikan pokok permasalahannya dengan sedetail-detailnya kepada kepala sekolah dan meminta maaf juga pada kepala sekolah karena sikap saya pada pengawas. Jadi Iya. saya akan mencoba berkomunikasi yang lebih baik lagi. Jadi saya akan mencoba memperbaiki diri lah gitu loh Bu. Oh, jadi Bapak akan menyampaikan seperti itu ya sama Bapak Kepala Sekolah. Jadi Pak, nantinya Bapak sudah tahu kalau seperti itu kita harus menjelaskan dengan baik seperti itu ya Pak. Ibu kan tahu bagaimana saya sebenarnya. Saya tidak marah, tapi memang karakter saya seperti itu loh Bu. Ya iya sih, tapi kalau sudah berbicara dan bertemu dengan kepala sekolah, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan nih? Ya itu Bu, saya akan sampaikan pokok masalahnya sehingga kepala sekolah bisalah memperbaiki hubungan saya lagi dengan pengawas. Saya yakin pasti kepala sekolah mau membantu saya Bu. Oh gitu ya. Jadi tadi selain dari kepala sekolah, ada tidak teman lain yang bisa membantu Bapak? Betul juga Bu ya, mungkin Pak Firdaus Bu ya. Soalnya dia kan wakil kepala sekolah kita di sini. Dia Iya. sudah biasa juga memfasilitasi bila kita ada kendala dengan permasalahan kita mengenai Hmm. pembelajaran di sekolah, Bu. Dia juga sangat baik dalam menjelaskan sesuatu. Bagus juga barangkali ya, Bu.
Iya Pak, bagus juga. Jadi kita cari solusi yang lain lah juga supaya semuanya bisa berjalan seperti biasanya lagi. Jadi setelah kita bincang-bincang ini, kira-kira Bapak sudah menemukan solusi terbaiknya nih. Iya Bu, alhamdulillah dengan bincang-bincang ini saya akhirnya mendapat pencerahan lagi. Jadi saya akan meminta bantuan pada kepala sekolah dan Pak Firdaus untuk meminta maaf kepada pengawas sekolah. Iya. Jadi itu langkah-langkah yang ingin Bapak tempuh ya. Nah, selamat ya Pak, karena akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah Bapak. Apalagi Bapak kan guru yang pintar dan bisa belajar lagi dengan masalah yang terjadi Pak. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih banyak loh Bu, sudah membantu saya mencari solusi untuk permasalahan saya ini. Akhirnya saya tidak merasa sebel dan galau lagi Bu, betul-betul sangat membantu saya. Oke deh Pak, sama-sama. Kalau begitu saya ke kelas dulu ya Pak, soalnya sudah waktunya untuk masuk kelas lagi mengajar. Makasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Baik, itu tadi proses coaching yang dilakukan oleh kelompok 2. Nah, di sini saya sebagai pengamat dalam mengamati proses coaching tersebut, bahwa sudah nampak jelas bahwa proses coaching tersebut telah menerapkan coaching model Tirta. Bagaimana disebut dengan model Tirta? Karena langkah-langkah dalam model Tirta sudah tercapai. Yang pertama, tujuan. Yang pertama, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Dan coaching tadi telah mengarahkan coach menyampaikan tujuan yang diharapkan dengan menyimak pertanyaan yang diberikan oleh coaching yang telah kita saksikan dari bincang-bincang tadi. Seperti ada katanya, setelah kita bincang-bincang mengenai masalah yang Bapak hadapi, kira-kira tujuan apa sih yang ingin Pak Umar jadikan, sudah menunjukkan bahwa seorang coaching telah mengarahkan. Jadi tadi itu sudah menunjukkan bahwa Pak Umar sudah menunjukkan proses coaching dan telah mengarahkan dan menyampaikan tujuan dalam bincang-bincang tadi. Yang kedua dalam langkah Tirta yaitu identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Jadi coach tadi sudah mengarahkan coach tentang identifikasi masalah yang dihadapinya. Misalnya yang disebutkan tadi, kira-kira apa yang membuat kepala sekolah sampai menegur Bapak dengan ditegurnya Bapak oleh pengawas sekolah kemarin Pak. Itu tadi sudah mengungkapkan dua identifikasi. Yang ketiga, rencana aksi. Jadi rencana aksi tadi di sini coaching telah mengarahkan coach untuk memberikan pertanyaan dan kembali mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan di mana dalam bincang-bincang tadi kita simak ya, yaitu sebagai penggalang katanya itu kira-kira sampai hari ini apa yang mesti Bapak lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi itu sudah menjadikan sebuah rencana aksi dalam rangka model Tirta. Yang terakhir, tanggung jawab, yaitu coaching di sini telah mengarahkan coach untuk memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya seperti yang kita simak bersama dalam diskusi tadi ya. Kalau sudah berbicara dan bertemu dengan kepala sekolah serta kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan nih. Jadi misal sudah dikatakan kalau sudah berbicara dan bertemu kepala, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan. Jadi itu sudah merupakan bagian dalam langkah model Tirta dalam hal ini tanggung jawab. Mungkin saya sebagai pengamat mengamati ini sebuah proses coaching dalam langkah model Tirta tersebut. Selanjutnya saya lempar kepada teman-teman kelompok 1, mungkin ada tambahan atau pertanyaan yang bisa memberikan masukan kepada kami, dan sebelum itu kami serahkan dulu kepada